Malam itu, tepat pada 22 September 2013, Stadion Gelora Delta Sidoarjo menjadi saksi kejayaan Timnas Indonesia U19. Kala itu, tim Garuda Muda berhasil menjuarai Piala AFF U19 setelah mengalahkan Vietnam lewat adu penalti dengan skor 7-6. Keberhasilan itu terasa begitu istimewa. Selain karena memutus puasa gelar Timnas Indonesia di ajang internasional, kesuksesan Timnas juga berkat permainan menawan yang diperagakan anak asuh Indra Syafri. Perlu diketahui, sebelum Timnas Indonesia U19 merebut trofi AFF 2013, gegap gempita terakhir yang dirasakan masyarakat Indonesia adalah pada 1991 saat Timnas senior merebut medali emas SEA Games di Filipina. Sontak, meskipun merengkuh prestasi hanya di tingkat kelompok umur, masyarakat Indonesia di segala penjuru begitu antusias merayakan keberhasilan Evan Dimas dan kawan-kawan. Kesuksesan Timnas Indonesia U19 merebut gelar AFF tak lepas dari sentuhan ajaib pelatih Indra Syafri. Indra lah yang memoles para pemain tersebut menjadi pemain yang bisa mengantarkan Indonesia meraih supremasi tertinggi sepak bola ASEAN. Indra Syafri tak main-main dalam menyiapkan anak muda tersebut menjadi bintang. Keberhasilan merengkuh gelar AFF U19 2013 merupakan buah dari kerja kerasnya sejak 2 tahun sebelumnya. Indra belusukan ke pelosok negeri mencari bakat-bakat terbaik. Bibit baru dalam sepak bola Indonesia, temuan Indra telah membuktikan kualitasnya dan mencatatkan sejarah sebagai juara setelah 22 tahun lamanya puasa gelar. Aliran prestasi Timnas U19 yang bergulir bak bola salju berawal dari Timnas Indonesia U17 ketika menjuarai HKFA International Youth Football Invitation Tournament di Hong Kong pada Januari 2012. Setahun kemudian, tim ini berubah wujud dari U17 ke U18 dengan Indra tetap sebagai pelatih. Di tangannya, Timnas Indonesia U18 berhasil mempertahankan gelarnya dalam turnamen di Hong Kong. Setelah turnamen tersebut, Indra terus melakukan persiapan untuk menyambut ajang Piala AFF U19 yang digelar di 2 kota, yakni Gresik dan Sidoarjo. Tibalah saatnya pada turnamen yang akan memberi banyak kenangan kepada bumi pertiwi tersebut. Sebanyak 20 pemain dibawa Indra untuk mengarungi turnamen tahunan tersebut. Ke-20 pemain itu merupakan yang terbaik dari hasil seleksi yang dilakukan oleh Indra Syafri. Indonesia sebagai tuan rumah tergabung di grup B bersama Vietnam, Thailand, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Myanmar. Indonesia mengawali turnamen dengan sempurna. Mukhlis Hadining dan kolega menumbangkan Brunei dengan skor 5-0. Kemenangan itu memicu semangat Garuda Muda untuk terus kibarkan bendera merah putih di tiang tertinggi. Pada laga selanjutnya, lewat pertarungan sengit, Indonesia berhasil mengalahkan Myanmar dengan skor 2-1. Setelah kumpulkan 6 poin dari 2 laga pertama, nasib naas didapat Indonesia pada laga ketiga. Menghadapi Vietnam yang difavoritkan juara, Maldini Pali dan kawan-kawan tumbang 1-2. Padahal Indonesia lebih dulu memimpin lewat gol Evan Dimas di menit pertama. Namun kekalahan itu segera dilupakan Indonesia. Dengan mengusung permainan umpan-umpan pendek 1-2, Indonesia mengamuk pada pertandingan keempat. Lawannya Thailand yang sudah 2 kali menelan kekalahan pada laga sebelumnya, disengat oleh 3 gol Evan Dimas. Pada laga terakhir fase grup yang menentukan, Indonesia berjumpa Malaysia. Hasilnya Indonesia hanya bermain imbang 1-1 dengan Harimau Malaya. Kendati demikian, itu sudah cukup mengantarkan Indonesia ke babak semifinal sebagai runner-up grup di bawah Vietnam. Timor Leste yang di luar dugaan mampu keluar sebagai juara grup A menjadi lawan Indonesia.
Mendapat perlawanan sengit, timnas U19 sanggup melewati tim dari arah timur Indonesia itu dengan kemenangan 2-0. Lolosnya Indonesia ke partai final disambut penuh gairah para supporter merah putih. Mereka berharap pasukan Indra Syafri dapat mengharumkan Ibu Pertiwi. Di partai final, Indonesia kembali menghadapi Vietnam. Target Evan Dimas CS tak cuma sekedar balas dendam, tapi juga memberikan gelar juara buat puluhan ribu supporter merah putih di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo. Pada laga ini, Indra menurunkan skuad terbaiknya dengan formasi 4-3-3. Sejak peluit pertama dibunyikan, laga langsung berjalan sengit karena kedua tim tampil menyerang. Namun tak ada gol yang tercipta dalam waktu 90 menit plus babak tambahan. Untuk menentukan sang kampiun, kedua tim pun harus menjalani adu penalti. Pada momen inilah ketegangan menyelimuti Indonesia. Tidak hanya para pemain, namun juga para supporter di penjuru tanah air. Drama adu penalti berlangsung begitu dramatis. Tercatat sampai ada 9 pemain dari masing-masing tim yang menjadi penendang. Hingga pada akhirnya asa Indonesia merebut trofi AFF membumbung tinggi ketika eksekutor ke-9 Vietnam, Pham Duc Huy, gagal menunaikan tugasnya dengan sempurna. Gagalnya penendang Vietnam menjadi keuntungan bagi Indonesia, sebab tim Merah Putih masih mempunyai satu eksekutor dalam diri Ilham Udin Armain. Dan benar saja, Ilham yang jadi algojo sukses melakukan tugasnya dengan baik. Indonesia pun juara. Kebahagiaan, air mata dan drama terjadi di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo. Para pemain Garuda dan supporter larut dalam kegembiraan. Berkat prestasinya tersebut, Timnas Indonesia U19 mendapat julukan Class of 2013. Setelah sukses merebut trofi AFF U19, Timnas Indonesia U19 menjadi primadona baru di tanah air. Terlebih pasca berhasil mengalahkan Korea Selatan di kualifikasi Piala Asia U19 2014. Bak pahlawan skuad besutan Indra Syafri itu pun dielu-elukan banyak orang. Kesuksesan di Piala AFF U19 2013 membawa berkah bagi para pemain. Akan tetapi, tak banyak alumni Timnas U19 2013 yang karirnya melejit sampai sekarang. Hanya ada beberapa nama, sebut saja Evan Dimas, Hansa Muyama, Putu Gede dan Zulfandi yang kini jadi andalan Timnas senior. Meski mereka kini telah menempuh jalan karirnya masing-masing, namun kebersamaan mereka saat membawa Garuda terbang tinggi akan selalu jadi kenangan baik bagi para supporter, keluarga maupun pemain itu sendiri.